mengenai orang yang sudah punya, istilahnya dia punya syahwat tapi tidak mampu untuk menikah. Sebenarnya ini bukan kata ulama, bukan kata ustadz, tapi kata Rasulullah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man istata ya ma'syara syabab, wahai sekalian anak muda, man istata minkumul ba'ah falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian yang sudah sampai kepada tingkat ba'ah, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Para ulama kemudian mempertanyakan apa yang disebut dengan ba'ah atau bah. Apakah ba'ah di sini artinya syahwat, ataukah ba'ah itu artinya kemampuan secara finansial, waktu dan yang lainnya. Kemudian hadis itu diakhiri dengan begini, kalau tidak mampu maka hendaknya fal yasum. Kalau memang tidak mampu untuk menghidupi keluarga, tidak mampu untuk menikah, hendaknya dia berpuasa. Ini hadis Nabi seperti itu. Nah, di sini para ulama kemudian mengatakan, sebenarnya apa sih yang dimaksudkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini? Apakah berarti orang yang belum mampu menikah dia harus berpuasa terus-menerus? Apa sih faedahnya puasa? Dibahaslah, puasa itu ketika orang menahan lapar dan haus, ketika kondisi fisik itu lemah, maka dorongan syahwat akan menurun. Dan di situ orang akan terobati apa yang menjadi tuntutan biologisnya. Itu satu jawaban. Tapi pertanyaannya ketika sudah selesai puasa, buka puasa, dia mendapatkan energi lagi, apakah malam dia harus berpuasa juga? Kan tidak. Paling tidak ini adalah satu upaya untuk menurunkan syahwat seseorang atau dorongan biologis seseorang. Dan ini salah satu cara yang efektif sebenarnya, apalagi kalau seandainya kita tidak bicara soal masalah puasa dari sisi fisikal saja. Puasa itu mengandung sisi-sisi spiritual. Ketika orang spiritualitasnya tinggi, maka dia akan lebih mampu untuk mengekang nafsunya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan siapa yang mampu, apakah berarti mampu secara finansial ataukah tidak? Ataukah yang penting orang sudah punya kemampuan istilahnya untuk melakukan punya dorongan biologis, apakah diperintahkan untuk menikah ataukah tidak? Begini, orang yang tidak mampu secara ekonomi, jangan kemudian dia lari dari pernikahan. Islam tidak pernah mengatakan menikahlah kamu ketika engkau punya uang. Tidak. Bahkan dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas menyebutkan wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang-orang yang masih dalam tanda kutip, kalau bahasa zaman sekarang itu jomblo. Ya. Nikahkanlah para jomblo ini dari di antara kalian. Ini umum, ini bukan hanya yang masih muda, juga bisa orang yang sudah dewasa pun masuk dalam kategori ini. Jadi kalau orang yang belum punya pasangan, carikan pasangan dan nikahkan mereka. Biasanya orang ketika menikah pikirnya apa? Waduh, saya kalau seandainya biasanya pengeluaran saya satu misalnya dengan adanya istri, jadi pengeluarannya double, jadi dua. Saya nggak mampu untuk ini. Itu matematikanya orang, matematikanya manusia. Kata Allah begini, untuk menjawab keraguan-raguan orang untuk menikah, Allah memberikan jaminan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka tuh miskin, jangan khawatir, Allah yang akan memberi kok. Menikahlah kalau memang sudah saatnya untuk menikah. Tapi bukan berarti anak masih umur 15 tahun dipaksa untuk menikah, tidak seperti itu. Jadi artinya bagi orang yang memang sudah saatnya menikah, jangan menjadikan masalah ekonomi sebagai alasan untuk tidak menikah. Itu masalah pertanyaan yang